hari ini senang banget karena bersyukur bareng kedatangan tamu ada Sally. Halo. Ya, jadi hari ini khusus banget ya. Kita mau ngebahas fenomena-fenomena yang lagi rame ya Sel ya. Sel ini aku kenalin dulu. Sel ini kerjanya sebagai finance di salah satu travel umroh yang ada di Bengkulu gitu. Kalau boleh nanti cek Instagramnya aja ya. Nah, jadi kan gimana ya, topik yang hari ini kita akan angkat itu adalah tentang sandwich generation. Sally itu gimana pandangan Sally tentang itu? Sally ngerasa hal yang sama nggak sih tentang sandwich generation itu? Atau pertama kali dengar kata-kata itu tuh gimana? Pertama kali dengar kata-kata itu kayak awalnya kayak penasaran tuh kan. Apa tuh kayak sandwich generation itu apa kayak gitu kan. Terus kayak dibaca di Google kayak gitu. Oh, ternyata sandwich generation itu merupakan orang yang menjadi tulang punggung keluarga, bisa Kehimpit gitu iya ya? bener, ya sama sepertinya sandwich kayak gitu kan, yang ada di tengah kayak gitu. Kita dagingnya gitu. Bener-bener. Kehimpit sama roti sama roti Roti. lagi. Tapi gitu ya. Iya. Tapi ya sih mungkin teman-teman juga ngerasa kalau jadi sandwich generation tuh kayak berat nggak? Atau Sally sebenarnya sekarang ngerasain jadi sandwich generation ya sih? Ngerasain sih emang posisinya menjadi sandwich generation sekarang ya kayak gitu. Karena pertama emang kondisi awal mulanya itu mungkin menyadari kayak gitu, menyadari menjadi sandwich generation itu kayak pertama kali bukan kuliah. Pertama kali kuliah itu kayak kita alhamdulillah kan kuliahnya itu dapat beasiswa atau gimana, kayak emang sebenarnya waktu kuliah dulu emang orang tua tuh kayak kalau kamu emang kuliah, orang tua nggak mampu kayak gitu. Cuman dari diri Sally pribadi kayak ya Cari cara gitu. aku nggak bergantung sama ibu sama bapak kayak gitu untuk kuliah, yang penting aku bisa kuliah kayak gitu, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu. Dan sampai Jurusan apa kemarin kuliahnya? akuntansi. Pas jadi Iya. finance Iya. gitu ya. Terus. Nah yaudah kemudian tuh kayak setelah berjalannya waktu kayak gitu udah beberapa semester, kebetulan Sally punya adik tuh kan, adiknya kebetulan saat Sally masuk kuliah dia masuk SMA. Sally berapa saudara? Sebenarnya 5 sih, cuman Sally 2 anak berapa? udah duluan kayak gitu. Sally anak berapa? Pas anak tengah. Anak Iya. anak tengah ya. Terus akhirnya kuliah dan akhirnya adiknya juga kuliah. Enggak kuliah, adiknya baru SMA waktu Sally pertama kali kuliah. Udah tuh ya udah kayak punya nih kan ada beasiswa nih, kuliah dengan beasiswa kayak gitu, dengan beasiswa jadi kayak eh, si kebutuhan Sally udah tercukupi dengan beasiswa itu tadi kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya kayak si adik perlu bayar untuk baju sekolah nih, baju sekolah masuk SMA, kayak kebutuhan SMA tuh kan, bayar SPP ini itu. Jadi orang tua kayak karena aku ada uang beasiswa ini tadi, jadi mereka menghubungin kayak gitu kayak Sally kan dipanggilnya di rumah Dodo tuh kan, dipanggilnya Dodo kayak gitu di telepon. Do bisa nggak kayak pakai uang Dodo dulu untuk membayarin baju, bayarin uang sekolah si adek. Ya udah pakai aja nggak apa-apa kayak gitu kan. Namanya kita saudara kayak gitu, nggak mungkin kita kayak nggak nolongin si adek tadi kayak gitu. Pada akhirnya ya udah sampai 4 tahun berjalan itu terus terjadi kayak gitu kan. Bahkan alhamdulillahnya Sally kayak nggak pernah, atau 1.000 pun mungkin orang tua Sally nggak pernah ngirimin Sally uang selama Sally kuliah. Kayak sebenarnya kayak kalau di posisi sekarang rada bingung juga, aku kemarin dapat uang dari mana ya kayak gitu kan. Kayak Tapi ternyata sekarang ngerasa kalau rezeki itu benar-benar apa ya? ada Benar-benar aja ada gitu. kayak gitu. Tapi dari mana Sally sampai akhirnya ngerasa kayak aku tuh ternyata sandwich generation. Padahal itu kan ya bisa aja kan kita kayak cuma sesekali ngebantu. Apakah sampai harus ngebantu orang tua juga atau sampai seberapa sih gitu? Kalau merasa pertama kali itu kayak emang awalnya kan nggak tahu kayak gitu kan. Eh, Mungkin 2 tahun terakhir itu tahu istilah sandwich generation tadi, yang tahunya cuman kayak merasa seperti tulang punggung keluarga aja kayak gitu Tanggung kan. jawab lagi anak Iya. gitu ya. Nah yaudah jadi kayak orang tua sebenarnya kalau untuk meminta untuk kebutuhan sehari-hari enggak, cuman kayak emang mereka kalau keperluan adik, apa terutama yang benar-benar kerasa itu pas adik yang bungsu kemarin almarhum itu sakit. Itu Sakit yang apa? lupus. Ya, yang mulai Terus benar-benar kerasa kayak gitu kan, dimana kayak adik sakit, terus si adik juga
yang kemarin baru mau masuk kuliah, yang adik yang nomor 4 kan, Sally kan nomor 3 kayak gitu kan. Jadi kayak emang karena keterbatasan ekonomi ya kayak gitu kan, dimana Lupus harus dirawat, sempat buka donasi untuk adik juga kan. Sally juga cari cara walaupun kuliah kayak gitu, bahkan kayak sempat kerja di BIM, jaga mainan kayak gitu. Nah Oh iya, iya, kapan? Tahun Waktu- berapa? tahun 2021 2022 kayaknya. Oh. Itu jaganya malam kayak gitu, gantian sama orang. Jadi kayak apapun yang halal itu dilakuin kayak gitu, nah untuk mendapetin kayak kebutuhan Sally sama kebutuhan adik itu bisa tercukupin kayak gitu. Dimana posisinya kemarin tuh kan masih kuliah, kalau sekarang kan alhamdulillah udah kerja kayak gitu, udah punya gaji. Kalau kemarin kayak sebenarnya masih bingung, aku harus cari uang gimana, sedangkan aku harus menjalankan kewajiban aku untuk kuliah kayak gitu kan, untuk melanjutkan mimpi aku kayak gitu kan. Tapi satu sisi berjalan dengan sendirinya semuanya bisa terpenuhi kayak gitu kan. Kalau kemarin mungkin kalau itu tadi orang tua Sally nggak pernah kayak meminta untuk kebutuhan mereka pribadi kayak gitu Oh, kan. nggak pernah. Tapi Sally yang memang secara sukarela untuk membantu gitu. Apa gimana? Dia tuh gimana ya bilangnya, kayak kalau untuk kebutuhan sehari-hari enggak, cuman kayak seandainya nih kan orang tua Sally itu kan petani, nanam padi nih, nanam padi jadi lagi musim panen nih. Musim panen kan kemarin kondisinya kayak adik lagi sakit, nggak ada yang jagain adik, jadi supaya panen padinya ini lebih cepat, jadi kayak membutuhkan orang buruh harian lah untuk bantu kayak gitu. Nah di sana lah kayak orang tua Sally pasti bergantungnya pada Sally kayak gitu, ngomong kayak, "Do ada uang nggak?" kayak gitu kan, pinjem dulu kayak gitu kan. Padahal nggak mau balik Iya, ya. pinjem Tapi, dulu buat iya. ini mau apa, bayar mereka biar panennya cepet kayak gitu kan. Ya udah dikirim kayak gitu. Nah Tapi gitu. selama apa berarti waktu itu sempat adiknya kuliah juga kan? Adik kuliah terus kayak pengobatannya adik siapa namanya? Adik Cici gitu ya. Cici juga itu Sally juga yang nanggung gitu. Iya, Iya. iya. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya sampai akhirnya ngerasa itu besar loh, maksudnya pasti banyak uang yang harus apa ya, dikumpulin gitu ya teman-teman ya. Karena terus apa ngerasa nggak sih sebagai kita kan masih anak ya, perempuan itu kan nggak boleh bekerja kan ya harusnya, masih tanggungan orang tua gitu ya gitu. Pernah nggak punya satu sisi momen atau ngerasa kayak pas itu lagi bertumpuk-tumpuk gitu, kayak aku kok kayak gini gitu, berat gitu nggak sih? Pernah, pasti kayak pernah sih ngerasa di posisi itu. Cuman di satu sisi kayak aku harus bantu orang tuaku kayak gitu kan. Kalau bukan aku siapa lagi kayak gitu. Sedangkan orang tua aku pertama bapak kayak gitu, bapak mau cari kerja, dia kayak kalau kecapean sakit kayak gitu kan. Udah kita udah kasihan, masa adik sakit kayak gitu kan, terus bapak mau cari uang sakit lagi kayak gitu kan. Jadi kayak gimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan dua adik ini tadi kayak gitu kan. Jadi kayak berjalannya waktu kita bisa menjalankan itu kayak gitu kan. Dan mungkin kemarin pernah si adik yang nomor 4 ini yang kuliah sekarang itu Sekarang udah semester akhir. belum, masih semester 6, masuk semester 6. Jadi dia kayak waktu semester 1 itu kebetulan Sally lagi semester akhir nyusul nih. Sampai pernah ribut sama bapak kayak gitu kan. Karena kayak kemarin kan bapak juga punya peliharaan, cuman punya orang kayak gitu kan. Peliharaan sapi cuman punya orang kayak gitu, disuruh sama orang kayak gitu tuh jagain kayak gitu. Terus tiba-tiba orang itu kayak suruh jual aja untuk adik berobat kayak gitu. Ya udah nih, aku diskusi, kebetulan kan si adik kemarin namanya Pita nih adiknya, Pita. Dia dipanggilnya Inga kalau di rumah kayak gitu kan. Jadi kayak katanya dia kuliah, aku berharapnya dia juga mendapatkan beasiswa kemarin kayak gitu. Cuman namanya juga banyak kan yang daftar, jadi nggak lolos juga pas itu kayak gitu kan. Dimana aku lagi semester terakhir kayak itu, semester akhir yang perlu banyak uang kayak gitu kan. Iya kan? Terus kayak ya udah nelpon, itu berantem cuma lewat telepon sih sama bapak kayak gitu kan. Berantemnya gimana maksudnya? Kenapa itu Iya, jadi kayak saya tuh ngomong sama bapak kayak gitu kan, karena ada uang hasil jual sapi ini tadi kayak gitu kan. Jadi kayak Sally tuh ngomong sama bapak. Sally bukan orang yang terlalu dekat sama bapak kayak gitu kan. Bahkan kalau dulu takut sama bapak kayak gitu kan, bukan. Nah, jadi kayak Pak kayak gitu kan, aku minta tolong untuk sisain dulu uang sekitar UKT si adek kayak gitu kan, UKT si adek
Kita nggak tahu soalnya si Ade ini tadi lolos atau enggak kayak gitu kan. Untuk Aku beasiswa. aku takutnya kalau dia nggak lolos karena uang aku udah kepake nih untuk skripsi kayak gitu, untuk yang lainnya penelitian udah kepake gitu. Si bapak ngomong kayak gitu kan kemarin, katanya kayak dulu nih kan tahun berapa ya, tahun 2023 gitu, 2002 akhir kayak gitu katanya. Sebenarnya itu yang aku nggak suka sama kalian katanya kayak gitu. Kenapa kataku kayak gitu? Video call nih kan, video call. Udah tahu kita nggak punya uang kayak gitu kan, tapi kayak kalian masih mau kuliah kayak gitu kan. Hmm. Terus. Oh jadi kataku kayak aku seolah-olah kayak aku nggak pernah minta sama bapak sama ibu kayak gitu kan untuk bantu aku dalam kuliah kayak gitu kan, karena posisinya aku mungkin itu tadi ya, karena lagi banyak kayak eh, kebutuhan, perlu uang juga, apalagi kita kampusnya swasta kayak gitu kan, Iya. yang lebih mungkin pengeluaran dibanding kampus negeri kayak gitu. Jadi kayak di sana katanya, "Eh, kita udah tahu kata bapak kita nggak punya uang, cuman kalian naik kan mau kuliah kayak gitu." Ya udah aku balas lagi nih bapak, aku nggak pernah, Dodo nggak pernah minta uang sama bapak sama sekali, sama ibu sama sekali nggak pernah, bahkan aku ngirimin kalian uang kayak gitu kan. Dan agak keselnya kemarin sama bapak itu, bapak tuh nggak pernah kayak nelpon atau nanyain kabar kayak gitu. Jadi butuh sebenarnya butuh Iya, support, benar. tapi Nah, ternyata si jadi bapak, kita mana udah kita terhimpit, terus kita nggak dapet support secara emosional gitu. iya benar. Terus udah akhirnya kayak kalau memang ini udah nggak apa-apa. Di saat itu si adik Pitan tadi lagi pulang liburan semester 1 kayak gitu kan. Dia sempat mau berhenti kuliah. Ya udahlah katanya kan, aku berhenti kuliah aja do katanya kan. Aku cari uang bantu Dodo katanya. Kata kata aku kayak, kalau kamu berhenti kuliah percuma, uang aku udah habis berjuta-juta untuk masukin kamu di semester 1, rugi gitu. Lebih baik dari awal kamu ngomong nggak perlu kuliah kayak gitu kan, dibanding uang aku ini tadi udah bisa untuk bantuin aku penelitian ini tadi kayak gitu kan. Tapi ya udah akhirnya dia ini kayak kasih motivasi ke kita kayak gitu kan, kamu yakin nggak kayak gitu kan. Ya udah karena Dodo yakin katanya, aku pun yakin kayak gitu kan. Ya udah akhirnya sampai ini berjalan juga kayak gitu kan. Dan bapak udah itu kayak udah selesai kayak perdebatan itu tadi kayak gitu kan, udah itu kayak pas mau wisuda dia mulai berubah kayak gitu kan, kayak pulang sebelum beberapa hari lagi wisuda, sampai dia ngomong kayak nggak tahu ya, mungkin dia ngerasa atau apa udah kayak gitu kan, kayak dia katanya, kata si bapak kalau dia itu udah kerja nih, udah kerja buruan kayak gitu kan. Eh, dia mendapatkan gaji kayak bersihin kebun orang kalau nggak Iya, salah itu iya, kemarin iya. kan, ngedapetin gaji 2 juta, cuman 1 jutanya udah dia ambil untuk kebutuhan si adik tadi kayak itu yang lagi sakit kan. Terus katanya yang 1 juta lagi bapak sisain buat kebutuhan Dodo wisuda nanti. Nah dari sana aku juga mulai terharu kayak Iya, gitu kan. ternyata Oh perhatian iya, loh gitu. Padahal jangan-jangan kita selama ini tuh cuman negative thinking, sebagai bener. orang tua kita nggak tahu gitu. Terus akhirnya sampai pada posisi itu, ya kan Sally bersaudara ya gitu. Iya. Kakak-kakak yang lain nggak ada yang bantu Sally gitu. Kebetulan kalau kakak pertama udah nikah, dia bantu. Kalau Nah, yang kedua itu juga udah almarhum ya, udah meninggal kayak gitu. Dibilang bantu, dia bantu, cuman emang kalau untuk secara finansial dia juga udah punya keluarga ya, jadi kayak mungkin kalau aku ngertiin kayak nggak bisa 100% lah membantu, cuman dia membantu juga kayak gitu, karena dia juga udah punya anak yang udah sekolah, kayak udah punya tanggungan iya, sendiri berat kan juga kayak gitu gitu. ya jadinya. Tapi pas lagi skripsi itu kan maksudnya udah ngurus skripsi, Iya. terus ngurus adik gitu kan. Jadi bener-bener ini ya, ngerasa bener-bener di tengah gitu. Iya. Kehidupan sendiri diurus sendiri juga. Gimana cara Sally ngolah keuangan Sally gitu. Apalagi kan aku kan sedikit banyaknya tahu lah ya misalnya tentang adik Sally, terus perjuangan adik Sally dari SD deh ya. Iya. Iya kan dari sampai akhirnya kemarin meninggal di akhir tahun ini, Iya, akhir Oktober. tahun Oktober 2024 gitu. Itu perjuangan Sally benar-benar benar-benar gitu nah. Cuman apa ya, keajaibannya tuh Sally bisa ngelewatin itu tuh gimana gitu, cara Sally ngolah itu sebagai ya sandwich generation tadi gitu, kok bisa gitu, gimana caranya? Sebenarnya kalau dijelasin caranya bingung juga ya, kayak berjalan dengan waktu kayak gitu, kita percaya aja lah kayak gitu ini bisa kita lewatin kayak gitu. Terus kayak kalau Sally pribadi kayak
sebenarnya nggak menjadi suatu beban untuk Sally kayak gitu kan, menyekolahin adik, membiayain adik kayak gitu, karena itu merupakan kayak kewajiban Sally untuk membantu kedua orang tua Sally kayak gitu kan. Ini juga kan bukan untuk diri Sally sendiri kayak gitu kan, untuk masa depan, dan kami mau membahagiakan orang tua kami kayak gitu kan. Oh, jadi Sally jalan itu aja. Mm-mm, Tapi jalanin. Mbak pernah manggilnya Mbak. Ini mau tanya nih ya. Sally pernah nggak atau mungkin momen yang paling Sally ingat gitu, yang Sally tuh merasa kayak capek banget. Hari itu tuh bener-bener kayak nggak ada lagi tempat untuk Sally ngeluarin semua hal gitu, semua hal gitu. Karena kalau aku secara pribadi jadi Sally pun ngerasa berpikir kayak mungkin air mataku tumpah tiap hari gitu, tiap hari ya. Tapi Sally tuh enggak kayaknya. Pernah nggak ngerasa kapan dan apa momennya? Ngerasa lelah, ngerasa mentok gitu akhirnya. Pernah. Itu kemarin bener-bener kayak kerasa itu pas di rumah sakit Palembang. Adik kemarin kan sempat dibawa ke rumah sakit Palembang. Nah, di sana kita emang lumayan lama, sekitar 20 malaman di rumah sakit itu untuk berobat adik. Di sana aku ngikut nih kan ke Palembang, karena emang kayak yang ngontrol untuk adik berobat itu dari awal sampai akhir itu Sally kayak gitu kan. Jadi di rumah sakit Palembang kemarin emang kondisinya, karena kita butuh dua kebutuhan, satu uang untuk berobat adik, satu untuk kebutuhan kita makan. Nah, di sana Sally melihat kayak uang ini semakin menipis kayak gitu kan. Dan itu pun Sally izin sama dosen Sally untuk kayak izin beberapa hari itu Nggak untuk kuliah. nggak kuliah. Cuma alhamdulillah dosennya kayak memaklumi kayak gitu ya. Jadi Sally daring bisa mengerjakan soal kayak. Nah, di sana sempet aku kayak tengah malam nangis di rumah sakit. Apa yang kamu pikirin? Aku ya itu tadi, kayak aku nggak punya orang untuk diajak bercerita kayak gitu kan. Aku mau ngadu ini ke siapa kayak gitu kan, di saat posisi aku lagi kayak nggak, uangnya udah bisa dibilang nggak cukup lagi ya kayak gitu kan, sedangkan adik masih memerlukan untuk perobatan itu tadi kayak gitu, biaya berobatnya yang lumayan kayak gitu kan. Jadi kayak aku bisa dibilang habis akal lah kayak gitu kan, habis akal kayak aku harus gimana ini kayak gitu kan. Aku pulang cari uang kerja, cari pinjaman, atau aku di sini kayak gitu kan. Nah, di sana kayak bener-bener aku mau cerita ke adik yang Pita tadi, dia juga kayaknya belum bisa membantu juga kayak gitu kan. Dia di rumah cerita ke kakak kayak gitu. Dia semalaman mungkin aku keluar, kebetulan itu kemarin belum puasa. Jadi habis sholat tarawih itu mungkin aku nggak pulang ke kamar, masih nangis itu tadi. Kayak aku berpikir ini gimana caranya aku bisa kayak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini tadi kayak gitu kan. Jadi menjadi kayak serba salah juga kayak gitu, aku di sini uang nggak dapet juga kayak gitu Ya kan. Allah, gimana nih ya Allah gitu ya. Sedangkan aku nggak sini, nggak di Palembang, adik pun orang tuaku karena kayak belum terlalu ini kan untuk ngobatin adik, maksudnya tuh kayak ngikutin kata-kata dokter gini gitu, belum, apalagi rumah sakit Palembang besar tuh kan. Jadi kayak mereka masih nggak tahu, kalau kita kan kayak masih muda, nanya lah sama ini di mana itu di mana, kalau mereka kan susah. Jadi kayak di sana posisinya aku benar-benar serba salah kayak gitu, dan aku benar kayak nangis, ya Allah kok ini terjadi sama aku sih kayak gitu kan. Capek nggak? Capek banget ya. Sih. Tapi sekali hebat sih. Oh, gitu. Sekali hebat banget. Karena apa ya? Karena Sally ini adik tingkat aku ya, teman-teman di kampus gitu ya. Jadi waktu itu sempat ngilang gitu beberapa kali gitu kan, kemana, kok nggak ada kabar gitu. Ternyata di Palembang gitu. Apa? Kalau kita mungkin ngerasanya kayak jadi apa ya? Jadi membiayai orang tua, membiayai adik, membiayai kita sendiri, ngerasa berat waktu itu ya gitu. Tapi ternyata aku belajar banyak dari Sally juga gitu. Dan Sally waktu itu di situ sendiri ya, sendiri kan. Terus akhirnya gimana sampai bisa pulang gitu? Apa yang saya lakukan di situ gitu? Ya kebetulan lagi bulan puasa ya, banyak berdoa aja kayak gitu. Ternyata kayak kita bercerita sama Allah kayak gitu kan, jadi walaupun kayak ngirim bantuan kayak gitu kan. Apa yang membuat Sally itu jadi yakin sama pertolongan Allah?
Ya karena udah beberapa kali kayak gitu kan, aku bisa melewatinya kayak gitu. Dan aku percaya kekuatan doa, terus Allah kayak di samping kita, terus Sally dia doa apa mendengar. emang? Sally doanya gimana emang? Doanya kemarin enggak, ini sih cuman kayak ya Allah, aku pengen keluar dari masalah ini kayak gitu kan, adek sembuh kayak gitu kan. Aku nggak minta banyak, aku cuman minta adek sembuh. Mungkin sampai kayak beberapa tahun terakhir aku nggak banyak minta sama Allah, aku cuman adek sembuh kayak gitu. Dan ini bukan kayak pertama kali di keluarga Sally mengalami kehilangan. Sally juga sempat kehilangan kakak, cuman emang kayak kalau kakak posisinya Sally masih kecil, jadi kayak belum terlalu Belum mengerti ingat ya ya. kayak gitu. Nah, jadi kayak nah di sana juga Sally tuh merasa mungkin beban orang tua Sally udah terlalu banyak kayak gitu. Jadi Sally harus bantu kayak gitu kan. Termasuk adik. Setelah selesai kuliah, aku bersyukur kayak gitu kan cepet dapat kerja. Dan yang aku janjiin ke keluarga sama ke adik kayak gitu kan, aku kerja bukan buat siapa-siapa, aku kerja cuma buat kalian, buat adik. Kita berobat lagi deh nanti kayak gitu. Sama Cici ya. Sampai uangnya terkumpul kayak gitu kan. Sempat terpuruk sih kayak eh, 2024 Oktober kemarin dapat kabar kayak dia udah nggak ada lagi. Aku merasa nggak bisa nyelesain tanggung jawab aku kayak gitu. Aku udah janji sama dia untuk kayak bawa dia berobat lagi gitu. Dia bakalan sembuh kayak gitu. Dia pun semangat kayak gitu, dan salutnya sama adik kemarin, dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah ngeluh karena dia kayak sakit. Dia minum obat tiap hari, dia happy happy aja kayak gitu kan. Dia pun kayak berjuang kayak gitu untuk sembuh kayak gitu Apa kan. mungkin Sally ngasih kata-kata motivasi ke dia apa sih yang Sally tanemin sampai akhirnya Cici semangat itu gitu. Karena lama loh, lama ya, dari 2021 iya sampai 2 2024, 2 4 3 3 tahun tahun. lebih. Sally ngasih motivasi apa ke Cici sampai sesemangat itu? Sebenarnya nggak tahu ya, kalau dari saya cuman kayak adek harus semangat, adek bisa sembuh kayak gitu kan, adek mau sekolah lagi kan kayak gitu kan, adek bahkan dia kayak adek nanti mau jadi apa kayak gitu kan. Cuman mungkin di dalam dirinya kayak gitu kan, bahkan dia pun yang kami terharu pernah kayak sekeluarga itu bisa nangis kayak gitu karena kemarin kayak dia berdoa kan, kayak dia sendiri di kamar lalu dia berdoa, ya Allah katanya, sembuhinlah adek, kasihan bapak ibu Dodo semuanya udah kayak kepusingan buat ngantar aku berobat ke sana kemari kayak gitu kan. Jadi dia berdoa kayak Sally gitu, tahunya gimana? taunya ibu yang dengar itu posisi dia lagi di kamar sendiri pas itu kemarin. Jadi kami kayak nangis semua dong kayak gitu kan. Iya, anak kecil. Dia udah berdoa Doa kayak kayak gitu. gitu. Udah. Itu tadi sih kalau Sally kayak cuman semangat, adek pasti kuat kayak gitu kan, adek orang hebat kok kayak gitu kan. Ini sih kalau Akhirnya itu yang membuat Sally ayo ayo berjuang. Pokoknya iya. harus harus ikut ini ikut itu sampai Iya. akhirnya semangat untuk gitu ya tadi ya, keajaiban Allah ketika Allah tuh nggak akan ngasih kita ujian di luar dari batas kemampuan kita, dan ternyata Sally mampu untuk itu gitu kan. Iya. Sampai ya meskipun pada akhirnya apa adik Sally sekarang sudah tenang, udah istirahat gitu ya, dan sekarang tinggal perjuangan Sally untuk lanjut lagi nyekolahin kita. Semoga rezekinya berlimpah. Tapi dek, Sally pernah ngerasa nyesel nggak? Maksudnya ngebantu keluarga gitu kan? Karena kan berat ya, aku aja berat. Ya kayak ada nggak sih kayak kecewa? Dan aku ngerasa nyesel gitu. Kenapa harus terhimpit kayak gini gitu kan? Belum lagi untuk kehidupan kita secara pribadi tuh mungkin bisa dibilang cukup nggak sih? Cukup Nggak nggak? cukup sih sebenarnya. Nah, Kayak lebih besar pengeluaran dibanding pendapatan kayak gitu kan.
itu tadi kayak sebenarnya satu sisi kayak kami berlima itu cewek semua kayak gitu kan, jadi nggak ada cowok, jadi kayak sempet mikir aku pengen punya abang, kalau aku punya abang kayak mungkin beban ini bukan ke aku kali ya, ke abang aku kayak gitu, cuman nggak bisa juga kan kayak gitu, jadi kayak jalanin aja. Terus kayak eh, kalau ngerasa beban awal-awal mungkin kerasa kayak gitu, cuman beriring berjalannya waktu itu udah kayak ini bukan beban, bahkan ini kayak peluang untuk aku berbakti dengan orang tua kayak gitu. Karena ibaratnya kita kuliah kan jadi tanggung jawab orang tua, di sini aku bantu orang tua aku loh untuk nyekolahin adik aku kayak gitu. Oh, ini ya. Kita juga masih jadi keinget satu ayat Quran. Aku boleh buka bentar ya teman-teman. Mana ya ini? Karena mungkin kebanyakan dari kita tuh ngerasa kalau berbakti sama orang tua tuh cukup sayang gitu ya. Tapi kita nggak mau berkorban gitu kan. Di surat Luqman tuh ayat 14 gitu kan. Artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Jadi mungkin ayat itu juga jadi salah satu ngebuat kita harus mengubah mindset kalau ternyata sebenarnya jadi Gen Z yang generasi sandwich juga. Salah nggak sih menurut Sally? Nggak salah sih menurut Sally kayak gitu kan, karena ini itu tadi kita apalagi di dalam Islam kayak gitu harus diajarkan untuk saling tolong menolong. Masa dengan keluarga kita sendiri kita nggak mau nolong kayak gitu kan, nggak mau bantu orang tua kita kayak gitu kan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, jalanin kayak gitu kan. Dan di sini pun kita nggak sendirian, kita punya Allah kayak gitu kan. Allah selalu bantu kita kayak gitu kan. Benar yang dikatain Bang Anggi tadi kan, kayak Allah memberikan ujiannya itu udah ada jalan keluarnya masing-masing kayak gitu kan, nggak semata-mata memberikan ujian aja kayak gitu kan. Allah pun juga sudah memberikan jalan keluar untuk kita bisa menghadapin dan melewatin apa yang kita rasakan saat ini kayak gitu kan. Rezeki itu juga udah diatur sama Allah kayak gitu kan. Karena apa ya? Pokoknya adalah kita tuh nggak boleh memandang sebuah ujian sebagai apa ya, bala. Karena kalau kayak gitu nanti kita malah nyerah. Iya nggak sih, Dek? Terus Sally punya mimpi nggak sih? Cita-cita. Atau mungkin Sally pernah berpikir kayak selama ini Sally kan udah lama lah misalnya berjuang lama, seharusnya kan Sally udah bisa ngejar cita-cita Sally gitu. Semua hal yang sekarang Sally lewati, dari mulai sekolah sendiri, dari SMA sendiri, terus kuliah, terus akhirnya nyekolahin adik-adiknya, terus berjuang buat adik-adiknya gitu. Sally ngerasa kalau itu jadi hambatan buat ngejar mimpi-mimpi Sally. Dibilang hambatan kalau menurut Sally enggak. Karena Sally sendiri nanamin kayak aku ngejar mimpi untuk keluarga aku kayak gitu, belum untuk orang lain. Pertama untuk diri sendiri ya, terus ketika kita itu yang harus kita bahagiakan kan orang tua kita, keluarga kita kayak gitu. Jadi itu juga yang aku tanemin kayak dengan keluarga aku kayak gitu kan, ketika kayak ke adik atau apa kayak gitu kan. Kita di sini berjuang itu untuk mereka kayak gitu kan. Gimana caranya aku harus cita-cita ya kewajiban kayak gitu kan. Membahagiakan mereka juga kewajiban. Jadi gimana caranya kita tuh harus benar-benar menjalankan itu, ya kita jalanin kayak Sally kuliah lanjut terus kayak gitu kan. Lanjut terus ya biar apa? Biar aku mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membantu keluarga aku kayak gitu. Jadi berjalan dengan beriringan kayak gitu. Jadi nggak sama sekali kayak menjadi sebuah tantangan untuk Sally sih. Jadi gitu. setelah ini kan udah lulus kerja, apa lagi yang ingin Sally targetkan? Jujur kalau untuk target mungkin Sally kayak untuk saat ini kayak gitu kan. Aku harus menyelesaikan tanggung jawab aku dulu untuk menyekolahkan si adik. Karena udah aku sampaikan juga ke dia, aku batas nyekolahin kamu. Kamu udah lulus ya udah sila jalan kamu jalanin sendiri kayak gitu kan. Gimana caranya kamu harus mendapat pekerjaan harus ini kayak gitu. Jadi kemungkinan setelah itu nanti baru kayak aku bakalan ngelanjutin mimpi aku kayak gitu kan. Apa? Apa mimpinya? Maksudnya
Apa mimpinya gitu? Berarti bakal lama dong, sekitar umur 30. Sekarang umurnya berapa sih? Umurnya 24 ya. 24 ya, gitu. Karena kan umur, ya balik lagi ya, realitanya tadi kayak mungkin kadang ya, ada orang yang ngerasa kalau karena aku sudah mengorbankan banyak waktu, sampai akhirnya dia menunda, contoh nikah, menunda untuk sekolah lagi, karena dia pengennya untuk happy dulu sama dirinya gitu. Kalau Sally ada Ya, kayak apa? gitu, kayak aku emang menunda Untuk untuk menikah, untuk mengejar mimpi kayak, cuman bukan berarti aku benar-benar menunda. Di satu sisi aku juga belajar kayak gitu kan, supaya kedepannya kayak memang bisa benar-benar optimal kayak gitu, nggak langsung aku mau jadi ini jadi kayak baru menyiapkan, tapi dari sekarang aku udah menyiapkan kayak gitu. Kalau untuk mimpi kayak cita-cita, sebenarnya aku pengen jadi pengusaha, karena aku teringat juga kayak satu dosen di akuntansi, dia juga pengusaha nih, kayak dia sebenarnya bapak ya, yang orang punya pengusaha sebenarnya emang untuk pendapatannya kayak gitu kan, cuman satu sisi kita bahagia karena kita punya karyawan dan menghidupin banyak orang kayak gitu. Nah jadi kayak Sally pengen punya usaha kayak gitu kan. Eh, Lanjut lagi sekolah kayak gitu yang fokusnya emang untuk dunia bisnis kayak gitu kan, dimana ya dengan berbagi kayak menjadi tanggung jawab Sally menyekolahkan adik itu tadi, udah Sally udah bangga kayak gitu, apalagi kayak suatu saat Sally punya usaha terus bisa kayak ngerja ada karyawannya kayak gitu kan, di mana itu nanti entah dia juga menghidupin adik-adiknya atau orang tuanya. Nah di situ kayak kebanggaan Sally kayak gitu. Tapi Cuman ini belum ya, tahu ya kapan kalau tercapai. apa kan kemarin udah ngelewatin, nggak tahu ya apakah sama perasaannya. Kalau kemarin kan cukup berat gitu kan. Kalau sekarang ngerasa itu semakin berat atau enggak? Terus gitu. Ngebantu keluarga, ngerasa semakin berat ya gitu kan. Karena kan, aduh aku nih udah kayaknya udah berdompet nih. Aku harus nyiapin buat A, B, C, D. Tapi belum ke dapat-dapatan Bener. gitu. Ngerasa ngerasa semakin berat atau mungkin karena ya udahlah gitu. Kayak sekarang tuh udah agak ringan karena udah begini. Gimana kalau yang sekarang? Kalau sekarang udah bisa dibilang ringan, belum juga kayak gitu kan. Tapi udah ada kayak alhamdulillah si adik yang kita itu udah mendapatkan beasiswa sampai selesai Oh, nanti kayak gitu. Jadi alhamdulillah. tanggungan saya ini cuman kayak kebutuhannya sama biaya kosnya kayak gitu kan. Nah itu jadi untuk orang tua pun sekarang mungkin karena adik udah nggak ada lagi, mereka juga udah bisa kayak, kalau kemarin kan harus jagain adik kan, adik nggak bisa Benar-benar kemana, nggak ngapa-ngapain. nggak kerja kerja cuman harus gantian bapak sama ibu karena nggak bisa adik ditinggal kan kayak gitu. Nah kalau sekarang mereka udah kayak cari kerja, bukan cari kerja ya, untuk kebutuhan mereka kayak gitu kan, dan Sally pun udah bisa lah untuk Sally pribadi kayak gitu Bisa kan. Iya nabung, kayak ya. gitu. Udah nggak kehimpit lagi gitu ya. Ada syukurnya juga. Iya. Tapi ya sedih juga, bahkan kayak nggak tahu ya, mungkin beberapa bulan ini juga Sally kayak menghilang ya kalau dibilang teman-teman yang lain kayak gitu, karena Kenapa? saya nggak tahu, mungkin karena emang kayak masih menjadi penyesalan si Ade, cuman udah di ini juga kan, udah sekarang tuh udah lebih baik kayak gitu. Sempat kayak 1 bulan atau beberapa hari Ade meninggal kemarin, kayak di kantor saya tuh merasa saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Kayak 1 jam sebelumnya saya nggak tahu ngelakuin apa kayak gitu. Ngelamun. Sebenarnya saya nggak ngelamun, Nah, terus? kayak pikiran saya itu kayak kosong tapi kerasa penuh kayak gitu. Jadi kayak aku kenapa nih kayak gitu, dan aktivitas yang sebelumnya saya lakukan saya nggak tahu kayak gitu apa. Tiba-tiba lupa gitu ya. Jadi kayak aku kenapa nih, ada yang salah kayak gitu. Akhirnya Cuman udah kayak mungkin itu tadi ya, karena belum menerima tadi kan awalnya, cuman udah kayak perlahan kayak gitu udah membaik sih, udah enggak udah ikhlas insya Allah kayak gitu kan. berarti sebenarnya selama ini keluarga orang tua nggak ada rasa penyesalan ya. Ya, Jadi buat para generasi sandwich, kalau bisa apa ya? Apa tuh? malah kayak aku sendiri bangga dengan diri aku sendiri. Kenapa? Karena mungkin Bangga jadi generasi sandwich maksudnya? bukan bangga ini ya, maksudnya tuh satu sisi kayak aku bangga aku bisa membantu keluarga aku kayak gitu kan, sedangkan teman-teman yang lain belum tentu bisa kayak membantu keluarganya kayak gitu kan. Jadi satu sisi kayak menjadi kebanggaan aku, walaupun ya memang kadang
orang bilang beban untuk kamu lah itu kayak gitu nah. Tapi itu ya mungkin Sally juga mindsetnya Sally adalah tidak menjadikan itu sebagai beban, tapi sebagai sebuah tanda terima kasih. Iya, benar. Karena kan orang tua kita kan udah berjuang Mm-mm. gitu ya, gitu. Kapan lagi untuk ngebuat orang tua tuh jadi apa? Jadi bahagia gitu. Iya, Ngurangin bebannya. Meskipun sebenarnya bukan kewajiban kita nggak iya sih, Dek? benar. Heeh. Iya kan gitu. Tapi sekarang belum kepikiran saya mau berarti kayak tadi kan berarti mau menunda pernikahan dulu gitu ya. Iya mungkin ya sih kalau untuk menikah deh tadi kayaknya emang masih ditunda karena aku masih ada kewajiban itu tadi kayak gitu Sampai selesai. ya. Sampai selesai. Oke. Oke gitu. Alhamdulillah ya gitu. Kalau sekarang Sally bisa ngelewati itu semua gitu. Dan mungkin nggak semua orang bisa ngelewatin itu gitu. Karena pasti apa ya? Itu perang batin sekali ya dia gitu. Mungkin banyak orang yang ketika dalam sebuah masalah tuh malah menjauhi Allah. Benar. Apa momen bersyukurnya Sally sampai akhirnya Sally tuh merasa kuat, ngerasa benar-benar ya Allah gitu. Aku bersyukur ya. Di waktu itu ya, kita balik lagi ke waktu itu gitu. Karena aku ngerasa yang doa-doa sebelumnya aku minta sama Allah itu benar-benar dikabulin sama Allah. Contoh nih kayak itu, aku pas skripsian mungkin aku minta sama Allah tuh, ya Allah setelah kamu tamat kuliah aku pengen cepat dapat kerja kayak gitu kan, cepat dapat kerja. 2 hari setelah wisuda aku langsung dapat kerja. Jadi kayak di sana aku membuat kayak Allah tuh benar-benar dengerin kita. Allah Minta ada, aja gitu ya. apapun itu kayak minta aja kayak gitu. SMA dulu aku pengen kayak bener-bener pengen tuh kayak ya Allah aku pengen kayak pergi naik pesawat cuman bukan ongkos pribadi kayak gitu, diongkosin pemerintah atau apa sekolah terserah kayak gitu, yang penting aku pergi untuk kegiatan apa kayak gitu, dimana bener-bener detail kayak gitu. Kemarin aku pengen ya Allah aku pengen pergi entah kegiatan apa waktu kuliah nanti kayak gitu kan, aku pengen dapat uang saku, dapat rompi, dapat tas, dapat semua perabotan kayak gitu nah, dan bener-bener dikabulin kayak gitu. Kemana? Ke Labuan Bajo. Swing. Berapa lama kemarin tuh? 2 bulan 2 bulan ya. ya. Jadi kayak apa yang kita minta sama Allah tuh benar-benar dikabulin, sampai kayak kita mintanya segini dikabulin Allah itu lebih kayak gitu kan. Kayak kemarin tuh benar udah didapat ini, dapat ketemu orang-orang baik kayak gitu kan, itu bonus juga kan. Jadi kayak dari itu juga kayak merasa aku harus lebih dekat lagi sama Allah kayak gitu kan, karena emang benar-benar di sini yang membantu aku Allah kayak gitu kan. Saat kita sendirian semuanya mungkin teman-teman kita sibuk kayak gitu kan, kita sibuk dengan masalah pribadi kayak gitu kan, jadi ya udah kita minta aja Bukan sama malah Allah. ngejauhin Allah ya. Iya. Itu ibadah-ibadah saya keganggu kan? Alhamdulillah enggak sih, semakin kayak malah kayak semakin bertambahnya ujian Semakin perdekat lagi sama Allah kayak gitu kan. Gitu sih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya teman-teman. Kalau mungkin sekarang ngerasa berat, jadi sebenarnya sandwich generation tuh nggak ada sih. Cuman kita harus ngelihat dari sisi gimana kita itu punya waktu untuk berbakti sama orang tua, sama saudara, harus saling sayang, saling care gitu. Karena yang paling dekat sama kita tuh nanti ya cuma saudara kan. Iya benar. Nggak punya bestie, ada saudara gitu. Makanya belajar sih gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa ngobrol, mungkin ada teman-teman yang lain gitu ngerasa kayak nggak mau ngapain harus ngebantu orang tua itu, gak enak banget gitu. Apa yang saya mau pesenin ke mereka? Mungkin kalau teman-teman yang emang orang tuanya mampu ya nggak apa-apa, nggak usah kayak gitu kan. Tapi ada loh yang nggak mampu, terus sih nggak mampu secara finansial juga ada yang juga tadi kan nggak mampu secara support systemnya juga gitu, tapi mereka akhirnya memutuskan ujiannya kayak aku nggak mau mikirin keluarga aku, tapi akhirnya orang tuanya dimasukin ke dalam panti penitipan orang tua gitu. Nah terus gimana tuh? Ya sayang aja ya menurut Sally, kayak mungkin kita tuh semua orang kayak gitu mampu untuk menjadi apa ya, penolong lah ibaratnya, entah pahlawan atau apa bisa dibilangnya untuk keluarga kita kayak gitu kan. Dan manfaatnya bukan cuman untuk diri kita kayak gitu, kayak Sally kayak nyekolahin adik, itu manfaatnya untuk adik kan. Adik nanti juga kita nggak tahu gimana, entah nasibnya lebih bagus
dia kayak gitu, atau gimana nanti cita-cita dia yang lebih berhasil kayak gitu, dia yang bakalan membantu kita kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa kayak aku nggak mau jadi ini, rugi kalian. Dan itu pun saya merasa kayak yang jelasin dalam Al-Quran tadi kan, pasti kita nggak cuman dapat hanya membantu itu tadi rasa bahagia. Saya rasa kita bisa mendapatkan pahala juga kan kayak gitu. Sedang kayak orang tua aja yang menafkahi anaknya dapat pahala, apalagi kita yang menafkahin, kayak bukan menafkahin sih, kayak membantu orang tua kita kayak gitu, membantu adik-adik kita kayak gitu kan. Jadi kayak sebuah apa ya, amalan, sebuah ini yang kalian lewatkan kayak gitu kalau Iya. kalian nggak mau mendapatkan peran itu kayak gitu. Iya, iya betul Fer. Karena apa ya, teman-teman tuh mungkin ada di sini yang nonton orang tuanya udah nggak ada juga yang mungkin orang tuanya cuma ibu atau ayahnya gitu. Jadi tuh Islam itu ngajarin kita untuk birrul walidain, ya kan? Yang sekarang jauh sama orang tuanya, ditelepon, apa kabar? Ya meskipun kita tahu ya defaultnya orang tua cerewet gitu ya. Kamu jangan gini. Tapi ya nggak apa-apa, disanain bukti sayang gitu. Kalau kata salah satu orang waktu itu kayak lupa apa usah gitu. Kalau nggak cerewet lagi tuh berarti lagi sakit hatinya. Jangan sampai gitu, diem gitu kan. Kalau saya sekarang gimana, masih komunikasi sama orang tua? Alhamdulillah kalau sekarang malah lebih banyak komunikasi sih, hampir tiap malam nelpon. Kebetulan kayak gitu kan, yang bapak udah ada HP nih, jadi ngobrol dengan bapak pun mungkin lebih dekat kalau sekarang kayak gitu. Bapak udah mau ngertiin kami sebagai anaknya kayak gitu, udah mau ngertiin kebutuhan kami, walaupun memang dia enggak, sebenarnya dia tuh mau bantu, tapi itu tadi kemarin terhimpit ya iya, kan. kayak di tempat Sally pun kayak bingung juga mau kerjaannya apa, mau nyari Iya. kerja apa, susah juga kan kayak sekarang. Dia pun kalau emang ada kerjaan dia lakukan kayak gitu. Jadi kayak ya aku bersyukur aja kayak gitu kan. Dan dari semua ujian ini juga ada perubahan ke orang tua kayak gitu. Sikapnya. Sebenarnya kayak yang Apa paling sih yang Sally perjuangkan sampai akhirnya sekarang tuh berhasil menurut Sally, kayak akhirnya orang tua aku begini gitu, ada nggak? kami mungkin sama adik kita kan alhamdulillah kayak emang sejalan kayak gitu kan, sama-sama kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin dulu orang tua tuh kayak nggak sholat 5 waktu kayak gitu, dan bahkan bapak itu kayak nggak pernah sholat Jumat. Pernah sholat Jumat tuh kayak nengoknya Sally tuh cuma 1 kali, itu di saat kakak Sally meninggal hari Kamis waktu 2009. Jumatnya dia sholat, udah itu nggak pernah sholat Jumat lagi. Kita sebagai anak menasehatin orang tua itu gimana gitu ya, kayak aku lebih dulu makan garam ya, katanya kayak gitu kan, lebih paham kayak gitu kan. Terus kayak nah di sana dengan adik sakit kemarin mungkin Allah memberikan hidayah kayak gitu kan, mereka sholat kayak orang tua Sally, ibu Sally alhamdulillah udah 5 waktu sholat. Terus yang baru juga berubah ini, alhamdulillah bapak sekarang udah sholat Jumat tiap hari. Sally nggak tahu ya, karena adik kemarin meninggalnya di hari Jumat, entah mungkin Allah itu pengen hidayah ke bapak atau apa. Cuman setelah itu alhamdulillah bapak udah sholat Jumat terus kayak gitu. Jadi kayak itu yang Sally pertaruhkan, kayak kami, keluarga kami belajar kayak dari ujian itu kami bisa lebih dekat lagi ke Allah kayak gitu. Aku dan adik aku juga kayak nasehatin kayak gitu ke ibu sama bapak kayak gitu kan, Kuat gitu ya. sholat jangan lupa kayak gitu kan, karena nggak ada yang bisa nolong kita selain Allah kayak gitu kan. Jadi ayo kita lebih dekatkan lagi dengan Allah kalau mau emang kayak semua masalah ini selesai kayak gitu kan. Insya Allah, luar biasa. Semangat ya Sally, semangat juga buat tangannya dingin. Luar biasa sih. Semoga Allah kuatin pundak-pundak kita. Ya, amin. Terus buat teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi berjuang, ngebahagiain diri sendiri, ngebahagiain orang tua, adiknya, mungkin atau terjebak dalam lingkungan yang mungkin ngebuat kalian harus kayak mengeluh, coba keluar dulu gitu ya, dekatin diri sama Allah, cari Allah gitu. Karena kalau minta pasti Allah beri ya, pasti Allah beri dan nggak mungkin Allah nggak kasih gitu. Luar biasa Sally. Keren banget, semoga Allah mudahin, mimpinya dilancarin, diwujudin sama Allah gitu, rezekinya juga berlimpah ya. Makasih udah mampir di sini, dan teman-teman juga makasih udah nonton channel yang bersyukur bareng.
Nanti kita mungkin bakal undang Sally lagi untuk acara selanjutnya gitu. Dan luar biasa ya gitu. Semoga kalian selalu punya tempat untuk saling menguatkan. Kalau nggak ada, cari Allah. Assalamualaikum.